siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan dipimpin oleh teman kita. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar, pimpin dan sertai kami. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati kami. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama membentuk dalam kelompok. Nah, silakan Ray yang di sini silakan membuat kelompok. Nah, di dalam kelompok yang telah dibuat oleh peserta didik, diharapkan bahwa peserta didik mampu bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Juga boleh bertanggung jawab bekerja sama untuk tugas yang diberikan. Ya baik, dari apa yang telah kita lihat tadi, di sini kami menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah satu model pembelajaran di mana dikerjakan dengan cara berkelompok yang kemudian saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam menertibkan siswa yang tidak dapat bekerja sama. Nah, berdasarkan hasil observasi kami yang telah kami lakukan di salah satu sekolah, yaitu SMP Kristen Kandora. Di situ seorang guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, di mana pertama guru masuk ke dalam kelas, kemudian menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin dalam doa dan bernyanyi. Nah, setelah berdoa dan bernyanyi, guru mengarahkan untuk membuat sebuah kelompok dan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian proses pembelajaran dimulai pada pukul jam 9. Dalam penelitian kami, guru yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif melakukan beberapa kegiatan sebelum proses pembelajaran. Namun sebelum guru mengarahkan untuk membuat kelompok, guru terlebih dahulu mengevaluasi pembelajaran yang dipelajari minggu lalu. Nah, setelah pembelajaran kelompok selesai, guru memberikan apresiasi kepada kelompok dengan memberikan nilai kepada mereka. Nah, kemudian sebelum mengakhiri proses belajar mengajar, guru terlebih dahulu memberikan pekerjaan rumah kepada siswa dengan tujuan siswa dapat belajar dengan lebih mandiri di rumah mengenai materi yang telah diberikan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam strategi pembelajaran saya berikan. Dalam hasil observasi kami ada beberapa langkah-langkah dalam motivasi pendidik. Dalam hal ini, seorang pendidik menyampaikan apa tujuan dari proses pembelajaran dan pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, seorang pendidik menyajikan informasi kepada peserta didik, di mana pendidik memberikan informasi kepada peserta didik, baik itu secara demonstrasi maupun memberikan dengan membaca buku. Yang ketiga, seorang pendidik mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana dalam hal ini
pendidik mengarahkan peserta didik agar membuat kelompok dan bagaimana cara membuat atau membentuk suatu kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, seorang peserta didik membimbing kelompok belajar dan belajar. Dalam hal ini, seorang pendidik membimbing kelompok-kelompok untuk belajar pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok yang diberikan. Yang kelima, seorang peserta didik memberikan evaluasi kepada peserta didik, di mana pendidik ini mengoreksi, menilai hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh peserta didik atau setiap kelompok yang telah dibentuk, kemudian mempresentasikan hasil belajarnya. Yang keenam, seorang pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik, di mana seorang pendidik mencari cara untuk menghargai hasil yang telah dipelajari oleh peserta didik, baik itu secara individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk dalam metode. Nah, dalam strategi pembelajaran kooperatif ada metode yang digunakan. Dari hasil observasi kami tadi, metode yang digunakan oleh guru atau peserta didik di bawah yaitu metode student center, di mana siswa yang lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Seorang guru atau peserta didik hanya memberikan arahan kepada peserta didik. Kemudian peserta didiklah yang lebih berperan aktif di dalamnya. Kemudian juga guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian guru memberikan tugas kepada mereka dan peserta didik berdiskusi dan bekerja sama, serta peserta didik juga bertanggung jawab dengan semaksimal mungkin sehingga tugas yang diberikan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian setelah tugas itu selesai, peserta didik mengumpulkan tugas tersebut dan seorang pendidik memberikan penilaian kepada peserta didik. Kemudian adapun metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran kooperatif. Kemudian adapun pendekatan yang digunakan dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu student center, di mana guru terlebih dahulu mengarahkan peserta didik dan menjelaskan materi yang akan dibahas sekaligus memberikan contoh terkait dengan materi yang akan dipelajari bersama. Dan memberikan soal untuk dikerjakan secara bersama dan membentuk kelompok. Kita akan masuk dalam kelebihan dan kelemahan pada strategi pembelajaran kooperatif. Adapun kelebihannya, yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. Kemudian yang kedua, pelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan menggunakan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide orang lain. Kemudian yang ketiga, pada pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari segala keterbatasan serta menerima segala keadaan perbedaan. Kemudian pada pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun kelemahan pada strategi pembelajaran kooperatif, yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan yang dapat mengakibatkan
gangguan iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif berdasarkan pada hasil kelompok. Namun dengan demikian guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi individu. Dan yang ketiga, keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup lama, dan hal ini tidak dapat dipercaya hanya dapat satu kali pertemuan. Nah, dari hasil observasi kami di SMP Kristen Bulan, ada pun yang menjadi kesimpulan kami bersama mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif ini adalah satu proses di mana proses belajar mengajar secara berkelompok, siswa saling bertukar pikiran atau mengeluarkan pendapat mereka. Dengan strategi pembelajaran kooperatif juga pendidik dapat menilai sampai di mana kemampuan kerjasama dan tanggung jawab di dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian model dari pembelajaran kooperatif ini juga adalah suatu model yang mengerjakan secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama dengan yang lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Namun dalam kelompok tersebut masing-masing siswa memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga dari strategi kooperatif ini sangat penting karena dapat membantu siswa untuk kreatif dan bekerja sama serta dengan baik mengerjakan tugas yang diberikan. Bahkan strategi ini juga akan membuat siswa untuk berperan aktif. Nah, mungkin itu saja dari hasil